Halo sahabat Nuansa, eh, kembali lagi bersama Nuansa Lampung ya. Jadi di sini saya sedang di kampus Dharma Jaya gitu, tepatnya di Sekretariat Artala. Nah di sini saya sudah bersama Ketua Umum Artala ya kan. Siapa namanya? Kiai Kendil, Kendil ya. Kendil Senda. Kalau nama aslinya siapa? Kalau nama asli Lianda Mahendra. Rianda Mahendra ya. Lianda Mahendra. Lianda Mahendra. Ya. Oh ya. Lianda Mahendra. Jurusan apa di sini? Kalau jurusan Teknik Informatika ya. Teknik Informatika. Semester? Semester 6. Semester 6 ya. Oh ya. Baru mau PKPM KKN. Oh ya. Nah jadi Lianda Mahendra ini Ketua Umum Artala nih gitu ya kan. Jadi kita bakal nanya-nanya sedikit seputar kegiatan di unit kegiatan mahasiswa Artala Dharma Jaya ya. Oh ya. Nah untuk kesibukan dari UKM Artala ini apa kira-kira biasanya untuk sehari-harinya Den? Kalau sehari-hari banyak sih. Banyak ya. Setiap 1 minggu 2 kali itu latihan rock climbing sama latihan orienteering biasanya. Terus kita juga ada buat project Bang Botol. Nah, Project Bang Botol? Iya, Bang Botol. Jadi nanti jam-jam 10 malam kan udah sepi tuh ini apa kampus. Iya. Jadi kadangan kita ngambil botol di kantin-kantin kan banyak. Daripada buat sampah, mending kita orang kumpulin terus dijual nantinya. Lumayan buat ini danusan sekret juga. Jadi memang apa namanya kesibukan sehari-harinya ya jam 10 itu ya ngambil botol ya kan, dikumpulin buat dijual ya. Iya. Oh iya. Nah kalau misal apa namanya selain itu tadi latihan ini ya rock climbing ya, orienteering ya kan, itu memang udah rutin seminggu berapa kali tadi? 2 kali. 2 kali ya. Oh iya. Nah kalau untuk kegiatan yang terdekat ini apa kira-kira? Kegiatan terdekat Artala Care Environment. Artala Care Environment. Oh itu kebetulan di pantai Gunung Kunyit ya, di Teluk. Di pantai Gunung Kunyit ya? Ya, Teluk. Oh, itu bentuk gayanya gimana itu maksudnya? Untuk tahun ini mungkin kita orang kerjasama collab sama PLN Wit Lampung. Jadi tajuknya itu gabung PLN Peduli X Artala Care Environment. Oh, jadi ini perusahaan listrik ya PLN. Oh, PLN ya? PLN. Ini memang dari Artala yang mengajak kerjasama? Itu dari PLN. Oh, dari PLN ya? Dari PLN. Oh. Baru berarti, 2 tahun ini. Baru 2 tahun ini. Ini berarti bukan yang pertama kali ya, Mas? Bukan yang pertama kali ya? Kedua kalinya. Berarti memang dari perusahaan PLN-nya gitu ya kan, mengajak kerjasama ya. Iya. Berarti ini udah yang ke berapa? Yang kedua kali. Yang kedua kali ya. Bersih-bersih pantai ya? Ya, bersih-bersih pantai. Ke lingkungan. Jadi itu memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga ya. Oh iya. Tanggal 5 Juni itu. Tanggal 5 Juni itu jadi sembari memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Iya. Jadi ikutlah Artala berkontribusi di sana ya. Iya. Pantai Kunyit itu pantai yang viral kemarin bukan sih? Iya. Yang katanya bagus itu kan. Iya. Sore-sore itu. Bukan yang dipiralin sama siapa? Pandawara itu bukan ya? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Oh iya. Satu kecamatan sih Bumi Waras juga, cuman bukan itu. Bukan di sana ya? Nah, itu tempat wisatanya. Tempat wisatanya. Nah, untuk kegiatan itu yang terlibat? Yang dari terlibat instansi mana aja? Insya Allah dari UKM Dharma Jaya ini, yang kampus, hima-hima segala macam. Oh terlibat juga ya? Ya, terus Mapala Selampung, terus Hispala, Sebandar Lampung. Berarti memang bakal rame lah ya berarti ya, karena memang banyak yang terlibat ya. Terus ini juga yang udah yang kedua kali ya kan? Iya. Sembari memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sedunia ya. Oh. Nah selain apa namanya kegiatan itu ada lagi nggak yang mungkin kedepannya bakal dilaksanain? Ada nanti ya. Apa kegiatannya? Artala Expedition GP. Artala Expedition GP. Oh, ekspedisi GP ya. Oh, itu gedung kan. Gede Pangrango. Oh, Gede Pangrango. Ya. Itu ini
pendidikan apa di luar ini maksudnya? Itu sekalian pelatihan sih. Oh, pelatihan sekalian. Ya, sekalian pelatihan. Terus nanti di situ kan diselingin sama pelantikan, bukan pelantikan, pendidikan yang anggota-anggota baru. Sekalian. Tapi biar nggak kalau makan waktu. Iya, kalau di Artala ini apa namanya? Ya yang pasti berkegiatan di apa namanya? Ke pecinta alaman ya, di outdoor gitu ya kan. Nah, ini kan pasti ada untuk meregenerasi anggota gitu ya kan. Itu biasanya dari pas penerimaan itu sampai dia menjadi penuh apa gitu ya, anggota penuh apa gimana ini? Ya, anggota penuh itu berapa lama itu proses itu ya? Kalau proses itu dari awal maba itu ospek, dari awal maba ospek sampai mereka mau masuk semester 2 baru itu apa? Pendidikan pertamanya. Oh iya. Diksar ya. Diksar ya. Pendidikan dasarnya. Itu setelah UAS. Jadi UAS, ngambil libur. Karena waktunya seminggu juga ya. Kalau mau ngambil hari-hari biasa takutnya motong kuliah. Ya, berarti setelah mereka penerimaan mahasiswa baru ya kan. Ya. 1 semester dulu mereka kuliah ya kan. 1 semester mereka kuliah. UAS habis itu barulah pendidikan dasar ya kan. Nah, setelah pendidikan dasar itu step selanjutnya apa dia biasanya? Terus step selanjutnya mereka disuruh buat LPJ. Oh, LPJ ya. LPJ laporan pertanggungjawaban ya. Laporan pertanggungjawaban dari Diksar itu. Setelah itu dipresentasiin sama pengujinya, baru naik ke tahap latihan pemantapan. Setelah mereka membuat laporan pertanggungjawaban tersebut ya kan. Laporan pertanggungjawaban pendidikan dasar ya. Oh, jadi latihan pemantapan. Nah, latihan pemantapan ini itu sama juga, dia buat LPJ lagi. Buat LPJ lagi ya. Presentasi lagi, diuji, habis itu naik ke tahap pengambilan SAL. Oh, pengambilan SAL. Tapi di latihan pemantapan tadi itu apa aja ininya yang harus mereka si calon peserta ini atau anggota ini lakukan gitu di latihan pemantapan ini? Nah, di latihan pemantapan itu mereka lebih ke divisi-divisi yang ada di sini. Oh, divisi ya? Oh iya, divisi ya. Divisi. Ya, di Artalina ada divisi apa aja? Ada 3 divisi ya. Oh, 3 divisi ya. Yang pertama mountaineering. Oh, mountaineering. Ya, sama kayak apalah lain yang hutan gunung gitu ya. Mountaineering kalau di sini sebutannya. Oh iya. Terus rock climbing, panjat tebing. Rock climbing. Terus yang ketiga lingkungan hidup. Lingkungan hidup ya. Oh, baru kebetulan tahun ini juga lingkungan hidupnya dibuat. Berarti si calon peserta ini mereka harus latihan pemantapan ya, untuk 3 divisi tadi ya. Jadi semua calon peserta itu wajib mengikuti latihan pemantapan 3 divisi tersebut ya, wajib. Jadi barulah mereka membuat laporan pertanggungjawaban gitu ya. Nah, setelah itu pengambilan SAL. Pengambilan SAL ya. Itu naik gunung ya. Nah, untuk naik gunungnya ini dia gimana? Bebas apa? Bebas. Itu tergantung kesanggupan dari ininya. Dari anggota mudanya. Anggota mudanya. Sanggupannya. Berarti kalau misal mereka pengennya di Jawa misalnya kan itu nggak masalah ya? Nggak kan? masalah. Oh, iya. Tapi harus ini nggak sih, spesifikasi nggak sih gunungnya, harus ketinggiannya mungkin atau di mana lokasinya gitu? Ya, kalau itu dulu pernah sih dibatasin harus ketinggian berapa. Cuman makin kesini kan lebih motong waktu, sama zamannya juga udah beda ya sama tahun-tahun dulu. Jadi setelah pengambilan SAL itu kan ada tahapan lagi pengambilan KTA. Oh, pengambilan KTA ya. Jadi pengambilan KTA itu harus lebih tinggi dari pengambilan SAL. Oh iya. Berarti kalau misal dia ketika pengambilan SAL ya di gunung ketinggian 2000 gitu ya kan, artinya ketika pengambilan KTA lebih dari 2000. Lebih dari 2000 ya. Oh. Nah, setelah sudah mengambil SAL, udah mengambil KTA, pelantikan ya? Anggota penuh. Oh, anggota penuh ya. Pelantikannya gimana biasanya? Ataukah harus naik gunung lagi atau enggak? Kalau pelantikan biasanya sere-sehan aja di
entah di kampus, entah di luar, sekalian disnatalis. Oh iya, berarti sembari diadakannya dengan adanya acara, Iya. kayak disnatalis gitu ya kan? Tergantung kepengurusannya. Iya iya. Berarti ini sekarang lo udah ketum di periode keberapa nih? Periode 2023-2024 ya? Ya. Ya kan? 2023, 2024. Iya. Masih berapa lama lagi nih menjabat sebagai ketum ini? Waduh, belum tahu nih. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi kan dari kalau gua lihat tadi kan di Artala ini itu kan artinya banyak kegiatan ya kan. Iya. Mungkin tadi kan sebagian kegiatan yang memang harus wajib lah yang harus kamu orang apa namanya? UKM Artala ini jalankan gitu ya kan, kayak pendidikan, diksar gitu ya kan, sampai lantap, sampai naik gunung, sampai ini. Belum lagi kayak yang di luar itu tadi kan. Iya, benar. Apa namanya? Kayak bersih-bersih pantai gitu ya kan. Mungkin sering lah mungkin ngadain event juga ya kan. Iya. Event apa biasanya ini? Event Lomba-lomba. Lomba tahun kemarin ya, lomba. Tahun kemarin ya. Orientering. Ya. Orientering ya kan. Tuh kan. Berarti kan banyak kan kegiatan di luar yang memang kayak di luar pengkaderan ya, maksudnya itu kan kayak lomba orientering gitu ya kan. Terus kan di Dharma Jaya ini saya lihat juga ada papan panjat tuh. Sering nggak ngadain lomba panjat? Kalau untuk beberapa tahun belakangan ini papan panjatnya udah rusak ya, nggak. Oh, jadi beli ini ya udah nggak apa ya? Udah nggak standar lah ya, misal untuk nggak bisa lagi ya, artinya harus ada perbaikan ya kan. Ada perbaikan. Iya sih ya, sebenarnya ya itu juga sih yang mendukung, ibaratin apa namanya ya, kampus ini gitu kan, daya tariknya gitu ya kan. Kalau kayak ada papan panjat mungkin bisa mengundang peserta-peserta anak-anak dari SMA gitu ya kan, Sispala gitu ya kan, ada kan pecinta alam SMA itu kan, Sispala ya. Ada. Nah, gitu. Tapi kalau untuk dari kegiatan-kegiatan tadi, kampus mendukung nggak? Kampus mendukung saya. Mendukung ya. Terkadang apa ya, supportnya kurang sesuai ya terkadang. Terkadang kurang sesuai ya. Oh iya. Tuh. Tapi kalau misal kayak ngadain kegiatan apa namanya? Yang tadi orientering ya. Orientering itu ini kan. Apa sih? Orientering itu lomba ini baca peta kompas. Baca peta kompas ya kan. Ya, bagi yang belum tahu ya, jadi orientering itu lomba membaca peta kompas gitu ya kan. Nanti coba dicari aja. Nah, jadi kalau berarti misal kayak kegiatan gitu, kampus mendukung tetap. Mendukung. Tapi kurang gitu. Kurang. Oh, kurangnya dalam hal apa misalnya? Lebih ke dana sih. Lebih ke dana ya. Pasti dari UKM lain pasti juga ngeluh kayaknya. Kalau ditanya itu. Karena kampus lebih nuntut buat setiap UKM itu nyari di luar ya. Oh. Nuntutnya kayak gitu dia. Nyari di luar maksudnya ini ya? Proposal luar, eksternal gitu. Oh, sponsor ya? Sponsor. Oh iya. Lebih nuntut ke situ. Tapi tetap ada yang apa namanya? Ya diuntungkan lah untuk kamu orang ya, dari kampus gitu maksudnya ya kan. Ada. Karena kan apalagi kan ya kamu orang unit kegiatan mahasiswa gitu ya kan. Sebagai daya tarik kampus. Iya gitu ya kan, untuk ya membuat Dharma Jaya inilah gitu ya kan, mempunyai banyak mahasiswa gitu ya kan sebenarnya kan. Artinya dia lebih menyarankan untuk mencari sponsor dari luar gitu ya. Iya. Jadi nggak nyampe setengahnya dari anggaran yang kita ajukan. Tapi setahun itu biasanya berapa kegiatan yang ini? Kalau contohnya kayak lomba-lomba itu, selain ini orientering, kalau yang tahun-tahun sebelumnya lah gitu misalnya. Kalau kegiatan itu apa ya? Kalau Artala ini termasuk banyak kegiatan ya, soalnya kayak pendidikan wajib, pengkaderan itu kan wajib di lembaga. Terus belum lagi yang kebijakan dari kampus yang disuruh buat kegiatan ini misalnya. Oh, berarti kampus juga ini ya? Ada gitu ya? Ada yang buat apa?
melaksanakan kegiatan. Oh. Nah, kalau misal kayak penerimaan mahasiswa baru nih gitu ya kan. Itu kan apa sih? Ospek ya biasanya. Ya. Apa sih ospek ya Kalau kan? di sini Ories. Ories ya, di sini Ories ya. Kalau di Ories ini itu mahasiswa dilibatin nggak sih? Untuk ikut serta Dilibatin ya kan? Cuman kan Dharma Jaya ini kan banyak UKM tuh, ada sekitar 26 lebih tuh Iya. UKM-nya. Sama 36 lebih ya? 26. 26 ya? Oh, sama himpunan apa beda? Ya, sama himpunan. Sama himpunan ya? Oh, berarti ada 26 organisasi 26, di sini. sekitar 26 itu. Hima sama UKM ya. Tapi jadi setiap penerimaan mahasiswa baru atau Ories tadi ya, Ories. Organisasi selalu dilibatkan gitu ya kan? Kalau organisasi apa ya? Sekarang udah enggak sih ya. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Ya entah dari mana tiba-tiba udah ada panitianya. Gitu. Jadi organisasi nggak tahu kalau kita orang nih dibutuhin gitu buat Ories. Nggak ada kayak surat-surat undangan, surat-surat permohonan delegasi dari kemahasiswaan nggak ada. Nggak ada lagi sekarang. Berarti tahun lalu ya tiba-tiba udah kebentuk aja ya, tiba-tiba kebentuk aja panitianya. Tapi kalau kayak mentor Ories yang berapa orang itu ada ininya apa, tahap pendaftarannya. Ada tahap pendaftaran ya. Mentor Ories. Oh, jadi kalau kita pengen jadi mentor Ories itu ada tahap pendaftaran. Ya. Itu diambil dari organisasi gitu maksudnya. Dari mahasiswa. Dari mahasiswa ya. Berarti nggak harus ikut organisasi ya. Organisasi. Oh iya. Mahasiswa. Berarti masih ada peluang lah ya untuk mahasiswa untuk mengikuti ini ya, ambil andil di sana. Iya. Saya pikir kayak apa namanya? Jadi UKM sama Hima ini emang terlibat penuh gitu dengan Ories itu. Enggak ya. Kalau di Dharma Jaya sendiri gimana kuliahnya? Kalau kuliah apa dulu nih ya? Kuliah itu, saya apa kuliah Dharma Jaya? Ya, kalau misal kayak dari personal lo nih yang memang sebagai mahasiswa Dharma Jaya itu merasakan kuliah di sini gimana rasanya? Kalau masalah kuliah ya apa ya? Biasa-biasa aja sih ya. Biasa aja ya. Nggak terlalu ini tak bagaimana maksudnya? Kalau personal ya kadang tinggal ya. Iya, tapi dari sistem perkuliahannya ya jalan kah apa gimana dari dosennya gitu? Jalan deh. Kalau dari dosen-dosen jalan. Tapi terkadang ada juga dosen yang cuek gitu sama mahasiswa yang emang nggak paham sama mata kuliahnya. Oh iya. Jadi yang mau-mau aja gitu yang belajar. Jadi nggak dituntut harus bisa. Tapi dalam artian mas saya ini semester berapa sekarang? Semester 6. Semester 6 ya? Ya. Oh, sampai semester 6 ini nyaman lah kuliah di sini. Nyaman ya kan? Nyaman di sini ya. nyaman di Artalanya ya. Oh iya. Artala. Apa sih punya Artala itu, Tum? Kepanjangannya? Iya, kepanjangannya. Dharma Jaya Pecinta Alam. Dharma Jaya Pecinta Alam. Ya, Artala. Ya, udah berapa tahun Artala ini umurnya? Udah 27 tahun ya? 27 tahun. 27 tahun. Berarti lahirnya 97 ya? 97 ya? Nggak lama dari kampus berdiri. Oh iya. 97 jadi. UKM tertua juga. UKM tertua ya. Di Dharma Jaya ini ya? UKM tertua. Nah itu, ini kan udah 27 tahun nih, ya kan? Terus kayak abang-abang yang tua-tua itu masih sering main sini nggak sih? Masih ya? Masih. Pendirinya kan 4 tuh. Sebenarnya 5. Pendirinya? Oh pendiri Artala ini ada 5 orang. Ada 5 orang ya? Cuman karena berhubung yang satunya belum masuk kuliah waktu itu, jadi dia nggak mau dicantumin namanya di situ. Oh iya. Jadi yang masuk di ADART cuma 4 orang pendirinya. Jadi 4 orang yang masuk di ADART ya karena dia memang kuliah. Nah pendiri ini masih sering datang nggak gitu? Kalau ada kegiatan misalnya itu ngumpul mereka? Masih cuma pendiri yang 2 orangnya
nggak ada kabar lagi, ay. Itu dari kakak-kakak juga kurang tahu jelasnya di mana gitu. Iya. Tapi yang pasti kalau pendiri aja masih ada beberapa yang datang ya, mungkin kayak dari angkatan 1 yang tua-tuanya mungkin dia udah punya anak, punya cucu, masih sering ngumpul sini Masih gitu ya sering, kan. Kayak, itu alumni juga ada kegiatan biasanya setiap 3 bulan sekali. Oh, jadi alumni emang ada kegiatan? Ada kegiatan. Kegiatan sendiri mereka ya? Apa kegiatannya itu? Kegiatannya itu kayak apa ya? Kayak silaturahmi gitu, di misal di rumah kakak satu nih di bulan ini. Nah, ngadain acaranya di rumah itu. Jadi terus di 3 bulan ke depan di rumah kakak yang satunya lagi gitu. Jadi per 3 bulan memang alumni ini punya kegiatan lah, punya acara gitu ya kan. Jadi ya untuk menjalin silaturahmi lah ya kan jatuhnya kan. Mungkin ya pastilah zaman-zaman dulu mereka kumpul tuh kangen gitu ya kan, zaman-zaman muda gitu ya kan. Dan sampai sekarang ya apalagi kalau kayak Disnatalis gitu ya kan, mungkin bisa rame bener deh ya kan. Benar. Iya. Seru juga ternyata ya, maksudnya ya. Seru, pasti seru ya. Iya. Karena Mapala itu lebih ke kekeluargaannya. Keluargaan ya. Jadi nggak cuman ya kita kayak berorganisasi aja gitu maksudnya kan. Iya. Jadi bisa deket kita sebenarnya kan. Yang sampai yang tua-tua yang punya anak, punya cucu aja masih sering datang gitu maksudnya kan. Apalagi kayak saya ini yang jauh dari rumah kan. Di sini banyak kakak-kakak. Jadi kayak saudara sendiri gitu. Kalau ada apa-apa bisa ngomong. Berarti di mana rumah aslinya? Ini Tum. Lampung Barat. Lampung Barat? Iya. Oh, dari Lampung Barat ya kan. Iwa. Berarti di sini ngekos ya? Nunggu rumah ini sih paman. Oh, nunggu rumah paman. Sendiri berarti nunggu rumah paman itu? Berdua sama adeknya. Iya sih, apalagi kalau misal kayak ya saya juga dari rantauan masalahnya gitu ya kan. Kadang kita kalau merantau ini ya kita apalagi gitu kalau bukan temen ya kan yang memang bener-bener ya bener-bener temen gitu ya kan, ada gitu yang memang kayak nganggep kita keluarga gitu kan, jadi nggak sepi lah gitu ya kan. Ya berarti artinya seru lah ya berorganisasi di Artala ini gitu ya kan. Banyak pengalamannya ya kan. Nah, bagi yang hobi gitu ya kan, mendaki gunung lewati lembah udah kayak Ninja Hattori kan. Nggak, artinya seru lah di Mapala ini. Berarti bukan kita cuman berorganisasi datang rapat, enggak, ternyata kekeluargaannya sampai serat itu gitu loh, sampai yang udah tua, yang udah mempunyai anak gitu kan, mempunyai cucu mungkin gitu kan, jadi masih sering datang sini ya kan. Masih. Iya. Nah, mungkin buat calon-calon mahasiswa baru nih yang memang tertarik gitu ya kan untuk bergabung bersama Artala gitu. Kapan penerimaan masih baru nih? Di mungkin November kayaknya ya. November ya. November. Ini sekarang bulan masuk mau Juni. Mei. Masuk mau Juni. Ini akhir Mei ya. Berarti November nanti tuh. Kalau misal adik-adik gitu ya kan yang calon-calon mahasiswa baru atau memang yang sudah kuliah berapa semester, tetap bisa kan? Bisa kan? Jadi enggak maksimal semester 3. Mau maksimal semester 3 tuh kalau misal mau ikut daftar gitu ya kan. Ya udah kalau kayak gitu terima kasih Pak Ketum waktunya gitu ya kan. Sama-sama. Oke.